Ada satu pertanyaan yang sering banget muncul soal bank syariah di Indonesia. Kenapa ya kok rasanya seringkali lebih mahal dari bank konvensional? Nah, ternyata Anda nggak sendirian, pemerintah pun mikir gitu. Dan disinilah perdebatannya jadi, wah seru banget. Anda mungkin udah lihat beritanya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa kan melontarkan kritik yang cukup tajam. Dan ini langsung ditanggapi oleh Ketua PP Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas. Betul. Dan sumber kita hari ini, artikel dari kompas.com, itu merangkum perdebatan ini dengan baik. Tapi kita di sini nggak akan sekedar ngulang berita kan? Misi kita adalah coba bongkar teka-teki ini. Di negara dengan populasi muslim terbesar, kenapa sih industri keuangan syariahnya ini kok kayaknya terseok-seok? Pemerintah nyalahin banknya nyalahin sistemnya, kita coba cari tahu siapa yang lebih mendekati kebenaran. Oke, mari kita bedah ini. Jadi kritik dari Menkeu Purbaya itu, kalau saya lihat ada dua lapis ya. Yang pertama ini yang paling sering kita dengar, biayanya lebih mahal dan prosedurnya lebih rumit buat pengusaha. Tapi lapisan kedua ini yang lebih dalam. Beliau menuduh prakteknya itu ya cuma ganti istilah bunga dengan label syariah, tanpa benar-benar menjalankan esensi keadilan dan efisiensinya. Persis. Dan tuduhan kosmetik itu diperkuat dengan perbandingan yang sangat-sangat tajam. Menkeu menunjuk sistem perbankan di Jerman. Loh, Jerman, kok jauh banget bandinginnya? Mungkin kedengarannya aneh, tapi ada logikanya. Beliau merujuk ke bank-bank simpanan lokal seperti Sparkassen. Jadi bank-bank ini tuh didirikan bukan buat memaksimalkan keuntungan pemegang saham, tapi punya mandat publik untuk mendukung bisnis lokal dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Kedengaran mirip banget kan sama tujuan ideal keuangan syariah? Tunggu dulu, ini menarik sekali. Jadi maksudnya sebuah sistem sekuler di Jerman dianggap lebih syariah dalam semangatnya. Maksudnya lebih mendukung ekonomi real gitu dibandingkan bank syariah kita sendiri. Wah, itu kritik yang menusuk banget sih. Rasanya ini bukan lagi soal mahal atau murah, tapi udah masuk ke krisis identitas ya. Tepat sekali. Itu pertanyaan intinya. Apakah perbankan syariah kita ini alternatif etis yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan cuma perbankan konvensional yang terpaksa beroperasi dengan, ibaratnya, satu tangan terikat di belakang, karena berbagai kendala struktural. Nah, ini membawa kita ke sisi lain perdebatan. Oke, itu kritik yang berat banget dari pemerintah, hampir kayak menuduh ini semua cuma latihan branding. Tapi pasti ada penjelasan dong dari pihak industrinya. Gimana tanggapan dari Buya Anwar Abbas? Beliau menanggapinya secara konstruktif sih. Beliau menegaskan ini bukan sekedar ganti istilah. Konsepnya beda secara fundamental. Contohnya skema murabahah. Biar gampang, kita pakai analogi sederhana deh. Kalau di bank konvensional, Anda pinjam uang 100 juta buat beli mobil. Terus Anda bayar kembali plus bunga kan? Nah, di skema murabahah, bank syariah yang membeli mobil itu seharga 100 juta. Lalu, bank menjual mobil itu ke Anda dengan harga katakanlah 120 juta yang bisa Anda cicil. Jadi, keuntungan bank itu dari margin penjualan barang, bukan dari menyewakan uang. Perbedaan filosofisnya krusial banget untuk menghindari riba gitu loh. Saya paham bedanya. Tapi itu kan balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau filosofinya beda, kenapa hasilnya di nasabah terasa lebih mahal? Nah, Buya Anwar menunjuk dua penyebab utama. Pertama, skala bisnis bank syariah memang masih lebih kecil. Tapi yang kedua ini yang paling krusial. Cost of fund atau biaya dana mereka jauh lebih tinggi. Cost of fund lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Bukankah mereka beroperasi di pasar yang sama? Nah, disinilah letak masalah strukturalnya. Bank konvensional yang besar itu kan dapat banyak banget penempatan dana murah dari pemerintah dan BUMN, misalnya dalam bentuk giro. Sementara bank syariah, karena skalanya, punya akses yang sangat terbatas ke dana murah semacam itu. Akibatnya, modal yang mereka kumpulkan buat diputar lagi jadi pembiayaan itu, ongkosnya udah lebih mahal dari awal. Beban ini, ya mau nggak mau, diteruskan ke nasabah. Wow, tunggu sebentar. Jadi pemerintah secara terbuka mengkritik bank syariah karena mahal, sementara kebijakan penempatan dana pemerintah itu sendiri jadi salah satu penyebab utama kenapa mereka mahal. Ini loh kontradiksi yang luar biasa. Itulah inti argumen dari pihak perbankan syariah. Makanya solusi yang ditawarkan Buya Anwar pun jadi sangat logis. Beliau bilang, kalau pemerintah serius mau bank syariah kompetitif, ya tempatkan lebih banyak dana negara di sana. Tujuannya untuk menekan cost of fund itu tadi. Beliau juga mengingatkan ada keunggulan lain yang sering dilupakan. Contohnya, cicilan yang jumlahnya tetap sampai lunas, nggak kayak bunga mengambang. Terus denda keterlambatan itu nggak jadi laba bank, tapi disalurkan untuk kegiatan sosial.
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, ini bukan perdebatan hitam putih ya. Di satu sisi, ada kritik yang valid tentang implementasi yang mungkin belum ideal dan perlu inovasi. Tapi di sisi lain, ada tembok struktural yang nyata, di mana sistem yang ada seolah nggak memberi kesempatan bagi bank syariah untuk bersaing secara adil. Tepat. Debat ini mengekspos jurang yang besar antara idealisme prinsip syariah dengan realitas operasional di lapangan. Keduanya, baik pemerintah maupun industri, setuju tujuannya sama, penguatan ekonomi nasional. Tapi cara untuk sampai ke sana jelas masih butuh kalibrasi ulang yang serius, terutama dari sisi kebijakan. Jadi ringkasnya, cita-cita keuangan syariah yang adil dan efisien ini sedang berhadapan dengan tembok biaya tinggi yang sebagian besar disebabkan oleh kendala sistemik. Perdebatannya bukan lagi soal niat baik, tapi soal defense sistem yang adil. Dan ini menyisakan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Melihat perdebatan ini, kita akan sering menunjuk jari ke pemerintah atau ke banknya sendiri. Tapi pertanyaan yang tersisa adalah, selain peran kedua pihak itu, apa ya peran yang bisa dimainkan oleh kita sebagai nasabah? Maksudnya, dalam mendorong perbankan syariah agar lebih setia pada prinsip-prinsip dasarnya dan tidak hanya menjadi alternatif yang lebih mahal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.